Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hidup yang berat ini seringkali menjadikan kita lemah dalam berpikir, lemah dalam semangat, lemah dalam harapan. Tetapi marilah kita terus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Antara lain kita belajar dari Ibu Maria. Bagaimana dalam kelemahan dia menjadi kuat karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk merasakan kehadiran-Mu yang memberikan pada kami kekuatan baru di setiap waktu kehidupan kami. Sehingga sekalipun beban kami berat, Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami boleh terus berjalan bersama dengan kekuatan-Mu. Mungkin ada air mata, tetapi Engkau juga imbangi kehidupan kami dengan tawa dan sukacita. Biarlah kami tetap belajar untuk tetap bersuka tinggal bersama Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk dia boleh menyampaikan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada waktu Ibu Maria dikatakan masih perawan, sangat muda, dia mendapat perintah untuk menjadi ibu bayi Yesus. Dia akan hamil dan kemudian dia akan melahirkan dan membesarkan Yesus. Maria berkata pada waktu itu, bagaimana mungkin, aku belum menikah. Tetapi dijelaskan oleh malaikat bahwa yang dikandung itu bukan benih dari seorang laki-laki manusia, melainkan dari Allah sendiri. Dan Allah mampu menjadikan benih itu untuk tumbuh di dalam rahimmu menjadi seorang bayi yang kelak akan engkau lahirkan. Ya, tentu saja sebagai seorang perempuan dia mikir ya, aku ini belum nikah, terus hamil, terus bagaimana kata orang, terus bagaimana aku harus bersikap, penampilanku berubah, dan banyak hal. Tetapi kemudian dengan segala kerendahan hati, karena dia tahu itu adalah pesan Tuhan dan Tuhan akan bersama dengan dia, maka Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi. Jadi artinya malaikat tahu bahwa Maria sanggup menjalankan tugas yang berat. Sekalipun dia cuma seorang perawan yang lemah. Tetapi malaikat meyakinkan Tuhan Allah sendiri akan beserta dengan engkau di setiap detik kehidupanmu. Bukan saja sampai melahirkan nanti, tapi juga sampai nanti dia melihat kebangkitan anaknya kembali. Ya, jadi perjalanan panjang yang ditempuh oleh Ibu Maria ini penuh dengan duka dan kelemahan. Tetapi dia selalu menjadi kuat. Kadang-kadang kalau dalam film-film tentang kematian Yesus itu ya, aduh saya sedih sekali melihat Ibu Maria begitu ya. Tapi dia kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa putranya akan bangkit. Dan betul bangkit kemudian naik ke surga menjadi Allahnya yang hidup. Nah, di sini kita belajar bagaimana dalam kelemahan, kalau menghadirkan Tuhan dan yakin Tuhan itu selalu mendampingi umatnya, selalu akan ada kekuatan baru, semangat baru, sukacita baru, harapan baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu ya, sekitar 35 tahun usianya, dia menjadi syok, terpukul, sedih, kecewa, bingung, dan macam-macam. Bahkan menjadi sangat lemah ketika suami yang dikasihinya harus meninggalkan dia bersama dengan dua anaknya secara tiba-tiba. Mengalami kecelakaan, lalu suaminya itu tidak lagi bisa mendampingi dirinya. Nah, sementara ini dia memang bekerja tapi part-timer. Sementara yang full-timer itu adalah suaminya. Kenapa? Karena dia mau membantu membesarkan anak atau mendampingi anak-anak untuk anak-anak itu bisa bertumbuh dengan pendampingan yang sehat. Jadi pasangan ini sudah sepakat dan itu sangat baik tentunya. Memang waktu berjalan anak-anak ini satu kecil, satu remaja ya. Nah, lalu ibu itu berkata, bagaimana saya bisa hidup? Nah, jadi kekuatan saya, pegangan saya secara fisik dan secara
keuangan, secara pikiran, secara batin adalah almarhum suaminya. Lalu sekarang siapa yang akan mengganti? Betul ada Tuhan, tapi bagaimana saya bisa mendapat penghiburan? Yang diajak ngomong gak ada. Aku juga belajar doa dengan sungguh-sungguh, tapi lama-lama aku merasa kayak orang gila. Kenapa? Karena aku ngomong sendiri sama Tuhan. Setelah itu aku nangis sendiri. Setelah nangis, aku bingung. Terus tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Pagi hari bingung, siang hari bingung, malam hari bingung, anak-anak nangis. Ya, uang masih ada setelah beberapa bulan ini, tapi kan akan habis. Lalu bagaimana? Nah, itu yang membuat dia bingung. Jadi seolah-olah dia tidak berbicara dengan Tuhan dengan hatinya. Cuma ngomong saja begitu ya. Dan itu dia rasakan. Memang dia tidak bisa lagi berdoa dengan hati. Karena apa? Karena dia merasa kecewa berat. Ya? Sedih yang sangat berat. Hal itu berjalan beberapa bulan. Sampai akhirnya dia sadari keuangannya makin menipis. Dan dia harus melakukan sesuatu. Akhirnya dia bersimpuh dan berkata, Tuhan, selama ini jiwaku kosong. Aku mengundang Engkau hadir, tapi aku tidak bisa merasakan. Karena mungkin ketidakpercayaanku, kekecewaanku, kemarahanku. Tapi sekarang ini aku udah tidak tahu lagi. Kemarin beberapa bulan ini aku masih bisa punya uang. Masih sombong. Sekarang ini menghadapi hari ke depan, gak ada kekuatan. Yang ada cuma kelemahan. Air mata belum berhenti untuk mengalir. Lihat anak-anak masih sedih, mereka tambah kurus, aku juga tambah kurus. Ya. Lalu di mana hadirnya Tuhan? Nah, itu yang dia pertanyakan. Apa yang harus aku lakukan? Setelah dia menangis seperti itu, dia meminta, Tuhan tolonglah saya ini, bukakan jiwa saya, bukakan hati saya, mata saya, pikiran saya, untuk melihat Engkau hadir. Engkau menopang, Engkau memberi kekuatan. Aku sangat-sangat lemah. 2 hari kemudian, dia kembali berdoa. Kali itu, ada satu dorongan yang membuat dia doa, tetapi disertai dengan pujian. Tiba-tiba saja dia kepingin memuji Tuhan, yang sudah lama tidak pernah dia lakukan. Dia ingat satu pujian, dia tiba-tiba pengen nyanyi, lalu dia nyanyi. Mulai dari pelan, makin lama makin keras, makin lama makin keras. Orang serumah bingung, ini kenapa? Stres berat katanya. Tetapi dia katakan tidak, jiwaku sedang memuji Tuhan. Aku bisa kembali merasakan kehadirannya ketika tiba-tiba Tuhan mengutus atau mengirim sebuah lagu untuk aku pujikan. Untuk apa? Supaya sukacitaku dibangkitkan, lalu imanku dipulihkan, harapanku juga dibukakan, cahaya Kristus kembali bercahaya dalam kehidupanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Saat ini aku cuma bisa memuji Tuhan dan berdoa. Setengah hari dia katakan, dia nyanyi terus. Ya ada waktu untuk doa. Tapi setelah doa selesai, kemudian dia nyanyi lagi. Lagunya itu saja terus diulang-ulang. Sampai akhirnya, ketika anak yang kecil itu sudah pulang sekolah, dia jemput, ya, karena masih SD, jadi setengah hari dia pulang. Anaknya ikut nyanyi. Ibunya, yang tinggal serumah dengan dia, ikut nyanyi. Jadi mereka semua akhirnya nyanyi. Lalu tiba-tiba ada tetangga yang datang. Tetangga ini juga orang Kristen. Melihat suasana seperti itu, dia juga ikut nyanyi. Ada sukacita, ada kegembiraan, dia katakan saya tidak tahu. Tetapi ada sesuatu di tengah keluarga ini, di rumah ini, yang mendorong saya untuk berani menyaksikan kehadiran Tuhan. Nah, lalu sampai senja, malam tiba, ibu ini penuh sukacita, mungkin capek ya nyanyinya. Lalu ketika anaknya yang pulang, yang besar itu pulang, dia yang nyanyi. Dia ganti ibunya yang nyanyi. Jadi satu hari itu mereka bersukacita di dalam puji-pujian. Apa yang terjadi kemudian? Apa rezeki datang? Oh ya enggak. Nah, tetapi semangat ibu itu dipulihkan. Jadi 4 orang yang tinggal di rumah itu
ibu kandung, ibu yang janda ini ya, jadi dua-dua janda itu ya ibunya. Lalu 2 anak, 1 laki, 1 perempuan, yang besar anaknya laki, yang kecil perempuan. Itu sujud berdoa bersama, kemudian mereka membaca firman bersama, merenungkan, dan kemudian mereka akhiri malam itu dengan pujian dan doa, lalu tidur. Nah, setelah bangun pagi, mereka memulai pekerjaan dengan hati yang berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan. Tuhan itu ajaib, mengubah segala ketakutan, kebimbangan, kebencian, kemarahan, kekecewaan cuma dalam waktu 1 hari. Berbulan-bulan mereka hidup dalam kegelapan, ketika cahaya sinar kasih Tuhan memancar kembali, semua itu hilang. Lalu ibu itu berkata, saya memang masih kerja part-timer, tapi saya harus cari kerja yang full-timer, anak-anak sudah bisa ditinggal, apalagi ada ibunya, lalu inilah yang akan dipakai untuk biaya hidup. Nah, kemudian anaknya berkata begini, Mama kalau mau full-timer, boleh, kata yang besar itu ya, silahkan, kami sudah besar, sudah bisa jaga diri, tapi alangkah baiknya kalau yang part-timer itu jangan dilepas, tapi kalau Mama bisa cari kerjaan yang dari rumah. Lah apa mamahnya bilang gitu ya, Mama tuh bisanya ya ini. Lalu anaknya bilang gini, Mama sekarang kan part-timer di satu perusahaan konveksi. Ya. Apa enggak coba toh Mama mengembangkan diri? Keahlian Mama itu buat bordir. Sudahlah Mama di rumah terima bordiran. Ya. Mesin bordir Mama sudah punya, tapi nggak pernah dipakai karena Mama kerja. Coba ini diperbaiki, lalu Mama buka sendiri. Ya sementara mungkin yang part-timer masih ya, lalu yang sisanya dipakai di rumah untuk terima bordiran. Lo apa ada yang percaya ya? Cobalah, kalau Tuhan buka jalan tuh pasti ada. Ya baik, mamanya berpikir-pikir, mereka bawa dalam doa, akhirnya oke lah, mesin itu diperbaiki. Nah pada waktu memperbaiki mesin itu, dia pergi ke satu tempat yang bisa ya, jadi tempat reparasi gitu. Di situ dia ketemu dengan sesama anggota gereja, ngobrol, ngapain kamu sini? Ini loh mesin bordir saya sudah lama nggak dipakai, baru mau saya servis. Nanti saya mau terima bordiran lagi. Nah orang itulah langsung berkata, beneran. Aku di sini nih lagi tanya, ini kan tempat reparasi bordir. Itu Mas coba ditanya. Aku lagi tanya, di mana ada tukang bordir yang bisa cepat, bagus, dan gak mahal. Ya, sekarang bordir katanya mahal. Ya. Lalu kalau ibu bisa, ayo kita kerjasama. Maksudnya, kata ibu yang sedang mereparasi mesin itu, saya itu membutuhkan orang yang bisa bordir untuk nanti perayaan Natal. Ini masih beberapa bulan nih. Kalau kamu mau, paduan suara kami ini butuh. Orang itu seperti ketiban rezeki yang nggak pernah terpikirkan, ya. Jadi dia katakan, Tuhan terpujilah Engkau. Lalu dia katakan, baik, coba dulu ya. Kalau mesin ini bisa jadi, saya akan kasih contoh. Kalau kamu cocok, boleh titipkan saya berapa potong pakaian yang akan dibordir. Seminggu kemudian mesinnya jadi, dia segera memberikan contoh untuk bordir, lalu serahkan pada pengurus paduan suara. Dan pengurus mengatakan, kami milih ini. Ada 30 baju yang akan kamu bordir. Ini semua sudah dipotong oleh tukang jahit, tapi tukang jahitnya nggak bisa bordir. Dan kebetulan ada kamu. Bordir yang cantik ya. Lalu dia lihat kainnya dan berkata begini, boleh nggak kalau saya bordir tema-temanya Natal, tapi nanti itu ya nggak kelihatan nyolok sekali tentang Natal, tapi kalau diperhatikan itu tentang Natal. Ada pohon warna hijau ya, yang saya coba untuk bentuk cemara, apa nggak susah ya, saya coba dah pokoknya begitu ya. Silakan gitu. Akhirnya memang dia contohkan satu dan anggota paduan suara suka semua. Dan bilang, oke lah, semua dibuat. Lalu ibu itu kerja keras. Waktu yang diberikan bisa dia tepati. Ketika Natal, paduan suara tampil, setelah itulah Tuhan memberikan jawab. Karena setelah itu yang pesen bordiran sangat banyak. Dia berhenti dari part-timer,
Dan dia buka di rumah. Dibantu oleh ibunya. Dia bisa masak dulu, dia bisa bersih-bersih rumah, dia bisa mengawasi anaknya, ya. Tapi dia juga dapat rezeki. Di dalam kelemahan ada kekuatan yang Tuhan berikan secara ajaib. Ibu Maria menerima kekuatan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, akan aku lakukan. Risiko seperti apapun, aku tanggung. Ejekan, cemooh, mungkin takut diceraikan, macam-macam dah. Nah, karena dia hamil sebelum nikah. Tetapi dia katakan, aku hamba, engkau Allah, jadilah kehendakmu. Apa yang kau katakan pasti baik, dan aku percaya engkau beserta di dalam kehidupanku sebagai hamba. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup ini tidak semuanya menyenangkan. Ada beban berat yang harus kita pikul, risiko-risiko sebagai orang Kristen yang harus kita pikul. Tetapi jangan kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Yesus lahir untuk menguatkan, untuk mengampuni dosa, untuk memberikan harapan baru, terang baru, masa depan baru. Jadilah kuat di dalam Yesus, supaya kita tidak lagi merasa lemah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh indah karya-Mu. Engkau datang untuk memberi kekuatan. Engkau datang untuk memulihkan. Engkau datang untuk memberi harapan cahaya kehidupan yang baru. Berkuasalah atas diri kami, besertalah terus, supaya kami juga boleh senantiasa merasakan kehadiran-Mu yang membawa semangat baru. Di dalam kelemahan kami, Engkau memberi kekuatan baru senantiasa. Terima kasih. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.